Ya, pagi ini kita akan sama-sama membahas tentang problem of evil dari kacamata daripada kitab Ayub, ya, dan kita melihat memang ini adalah sesuatu yang paling real untuk kita memahami berkaitan dengan problem of evil itu yang sangat luas, tetapi kita melihat sesuatu yang lebih fokus tetapi mendalam di dalam bagian ini. Saya mengajak kita melihat ini adalah satu gambaran lukisan yang menceritakan bagaimana Ayub di tengah sakit penyakit akibat korban kejahatan orang-orang Sheba dan Kasdim. Ayub 1 ayat 21, saya akan baca, Bapak Saudara baca di tempat di mana kita berada. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, ini Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi terpujilah nama Tuhan. Ayub 2 ayat 10, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini konteks daripada Yusuf dipisahkan daripada Yakub, daripada Binyamin oleh kakak-kakaknya, dan dijadikan tenaga kerja, dijadikan pembantu, mengalami kesulitan, tetapi dia tidak melihat itu kesulitan sebagai sesuatu yang paling besar, tapi dia bisa melihat Tuhan yang besar, merubah rancangan manusia menjadi rancangan Tuhan yang tetap bisa jalan. Nah, inilah konteks daripada Kejadian 50 ayat 20. Roma 8 ayat 28, ini ayat yang paling terkenal, kita akan baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini kita juga akan nanti mendalami bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi tolong garis bawahi kata segala sesuatu. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita masuk dalam pembahasan PA kita. Jika Allah itu hidup dan baik, mengapa kejahatan bisa menimpa kepada anak-anaknya? Kedua, dari mana sumber kejahatan? Apakah benar bahwa sumber kejahatan ini 100% berasal daripada Allah sebagai first cause? Sehingga Allah itu pembuat drama daripada segala sesuatu. Dan apakah juga yang kedua bahwa sumber kejahatan itu pasti dari iblis? Dan sampai sejauh mana jikalau sumber kejahatan itu bisa bersumber daripada manusia dan yang lain-lain? Mengapa kejahatan bisa menjadi problema? Ya, ini perlu kita lihat. Ketika manusia telah jatuh dalam dosa, maka dosa itu nanti mengakibatkan ada buah daripada dosa yang punya muatan daripada kejahatan dan yang lain-lain. Nah, di sini kita akan melihat kenapa sih kejahatan itu menjadi problema. Alkitab melihat semua kejahatan itu sudah jelas. Di dalam akan aspek nilai daripada permulaannya, akibat kejatuhannya, dampaknya, dan semua daripada rancangan Tuhan justru menyelesaikan problema kejahatan manusia itu dengan cara mengutus anak yang tunggal Yesus Kristus untuk mati menebus dosa kita. Nah, di sini kita bisa melihat nanti betapa Alkitab itu dengan indah untuk kita melihat bahwa kejahatan itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, karena itu adalah satu konsekuensi daripada dunia milik setan. Nah, nanti saya akan sedikit menyentuh konsep Agustinus dalam bukunya The City of God, bahwa kejahatan itu bisa diizinkan Tuhan untuk bagaimana memproses kita menjadi anak Tuhan yang lebih cemerlang. Memurnikan iman kita, supaya iman kita boleh sungguh menyatakan akan Tuhan. Membentuk segala sesuatu komunitas kita,
untuk kita lebih menjadi komunitas yang mewakili daripada komunitas Tuhan dan yang lain-lain. Pertanyaan kita yang keempat, sampai sejauh mana peran Allah dalam memelihara anak-anaknya ketika menghadapi problema kejahatan? Seperti Ayub, Yusuf, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan yang lain-lain. Itu menghadapi problema kejahatan. Nehemia ketika ingin membangun akan tembok daripada Yerusalem juga menghadapi kejahatan. Tetapi disinilah kita bisa melihat nanti kita mempelajari ada peran Tuhan khusus untuk anak-anaknya dalam memelihara iman yang luar biasa. Mengapa Ayub yang saleh, Yusuf yang begitu sangat baik bisa mengalami problema kejahatan? Apakah Ayub disebut korban daripada kejahatan? Yusuf juga korban daripada kejahatan kakak-kakaknya? Apakah ini bisa disebut korban? Nah, bagaimana sebetulnya Alkitab melihat kalau ini bukan korban? Ya, nanti kita akan dalami ini semua. Ya. Kita masuk dalam pembahasan kita yang pertama, kita nyatukan dulu perspektif kita. Dosa dan sumber kejahatan. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kejahatan adalah buah daripada dosa. Jadi Galatia 5 ayat 19 sampai 21, 1 Korintus 3 ayat 3, Efesus 5 ayat 3, Kolose 3 ayat 5, Yakobus 3 ayat 14 dan 15, termasuk juga di sini Matius 15 ayat 18 sampai 20 dan 1 Korintus 11 ayat 19 dan 1 Korintus 6 ayat 9 dengan jelas mengatakan bahwa kejahatan ini adalah sesuatu akibat daripada manusia setelah jatuh dalam dosa. Dan kejahatan itu adalah satu ekspresi daripada buah dosa itu sendiri. Jadi di sini kita bisa melihat yang disebut jahat dari kacamata Alkitab adalah bukan pada waktu mulai berbuah secara sikap, tetapi berbuah secara berpikir pun, berbuah secara nilai daripada kehendak, berbuah daripada nilai rasa pun, itu sudah menjadi sesuatu kejahatan dalam nilai hati seseorang. Jadi di sini kita bisa melihat konsep dosa di dalam kacamata melihat satu kejahatan, itu bukan sesuatu yang sudah ada di dalam aspek nilai realita. Tapi Tuhan dalam kemahtahuannya sudah bisa melihat bahwa kejahatan itu sudah ada dalam cara berpikir seorang. Dan cara merasa dan cara bersikap. Nah, oleh karena itulah di sini kita setuju sekali akhirnya bisa mendefinisikan bahwa kejahatan itu tidak pernah berdiri sendiri. Jadi apa artinya? Artinya begini, waktu orang berbuat jahat tidak bisa dia sembarang langsung mengatakan, maaf saya tidak sadari kejahatan saya. Maaf, saya lagi lupa. Maaf, saya lagi begini. Tidak. Kejahatan ketika tidak berdiri sendiri, itu artinya kejahatan adalah satu akumulasi daripada natur manusia yang sudah berdosa. Jadi ekspresi orang berdosa dalam naturnya, itu adalah satu bagian yang menyangkut daripada dirinya. Pertama, dengan latar belakang, dia punya kehidupan. Kebiasaan, stimulasi daripada relasi dia, baik melalui orang-orang tertentu, melalui percakapan, melalui daripada sosial media. Sehingga pada waktu kejahatan itu seperti jadi, itu adalah sesuatu yang memang karena manusia itu punya benih dosa. Nah, benih itu akan terus keluar dalam bentuk kejahatan-kejahatan, dalam pola berpikir, pola rasa, dan pola sikap, dan yang lain-lain. Nah, jadi di sini saudara, manusia berdosa pasti akan selalu berpikir tentang kejahatan. Apakah orang Kristen yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus masih bisa melakukan kejahatan yang berbuah maut? Nah, di sini artinya begini Bapak Saudara. Apa yang membedakan kita ketika kita menjadi orang Kristen sudah ditebus oleh Yesus Kristus dan orang non-Kristen yang tidak hidup di dalam kemerdekaan Kristus? Nah, di sini bedanya adalah quality difference-nya. Apa artinya? Artinya di sini kita bisa melihat bahwa orang Kristen pada waktu jatuh dalam dosa, itu bukan rancangan Tuhan. Waktu dia jatuh dalam dosa, Allah Roh Kudus sebelumnya sudah menegur, memimpin dia supaya bisa melawan dosa dan menang. Tetapi pada waktu dia akhirnya melakukan buah dosa itu dalam bentuk kejahatan, di sini bedanya quality of difference-nya adalah
Tuhan akan menopang secara iman orang itu untuk tidak dibiarkan melakukan kejahatan sampai dia mati. Bagaimana caranya? Allah Roh Kudus akan menegur, Allah Roh Kudus akan memukul. Seperti dalam Ibrani 12 ayat 11, Tuhan bisa memakai ganjaran dari Tuhan yang mendatangkan kesulitan bagi seorang, mendatangkan satu penderitaan, supaya orang itu boleh sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tetapi bagaimana dengan orang non-Kristen? Mereka hanya mengikat daripada seluruh bagian mereka di dalam hati nurani, dan mereka tidak berbuat dosa, mungkin karena berpikir daripada hukum karma, malu dan segala sesuatu, sehingga tidak dikaitkan dengan takut akan Tuhan. Tidak dikaitkan bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Nah, di sini saudara, orang itu tidak terekspresi jahat secara tingkah laku, tapi mungkin saja dia bisa jahat secara berpikir dan merasa. Nah, jadi kita di sini bisa melihat bahwa orang Kristen tidak diizinkan dan tidak mungkin melakukan dosa yang bersifat maut sampai kematian, karena ada penopangan dan pemeliharaan Tuhan melalui daripada Allah Roh Kudus dari aspek iman seorang. Tapi untuk orang non-Kristen, Tuhan tidak menopang, Tuhan tidak memelihara. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa itulah perbedaannya. Jadi tidak mungkin orang Kristen yang sudah di dalam Kristus, mereka bisa dan bebas dan senang mengembangkan dosa. Itu sangat tidak mungkin. Karena kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus, Roh Kudus ada dalam hati kita, Roh Kudus senantiasa bekerja bisa membentuk kita. Jadi disinilah perbedaan kita dalam aspek bagian ini. Yang kedua, kita melihat bahwa dosa dan sumber kejahatan. Kejahatan adalah kehendak, hasrat, atau keinginan manusia yang tidak sinkron dengan kehendak Allah. Nah, ini saya ambil pemikiran ini daripada pemikiran orang-orang Puritan. Sehingga manusia akhirnya tidak sinkron dengan hatinya Tuhan. Manusia tidak sinkron dengan pikirannya Tuhan. Manusia itu tidak sinkron dengan daripada kehendak Tuhan. Kenapa? Karena manusia berpusat kepada diri, mencari kepuasan diri, mencari pujian diri, mencari populer diri, mencari aktualisasi diri. Nah, pada waktu manusia, Tuhannya adalah dirinya dalam kepuasannya, dalam pujiannya, dalam aktualisasinya, dalam segala sesuatu yang semua harus kembali kepada diri, itu menjadi sesuatu yang jahat dalam pemikiran daripada orang-orang Puritan. Maka John Owen melihat bahwa aspek indwelling sin, dosa dalam diri manusia, adalah dosa yang benihnya itu adalah mengalir di dalam hasrat, desire. Ya. Nah, di sini maka kita mengerti bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, dosa itu kuasanya itu sudah dipatahkan oleh Yesus Kristus. Tidak ada lagi dalam diri kita. Jadi tidak ada lagi kuasa dosa dalam diri kita. Tapi kita masih tinggal di dunia. Kita masih memakai daripada kedagingan kita. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang seolah-olah diizinkan Tuhan menjadi sarkikos. Menjadi orang-orang duniawi yang sementara waktu terjatuh lagi karena hidup berpusat kepada diri. Dalam program Tuhan kita menjadi orang pneumatikos. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dosa masih hadir dalam dunia. Tapi kuasa dosa dalam diri kita sudah dipatahkan. Jadi artinya Bapak Saudara, dosa sekedar mengintip dari luar, seperti konsep daripada Petrus. Jadi di sini kita belajar bahwa bagaimana kita seharusnya bisa menyucikan kehendak hasrat kita, keinginan kita. Bagaimana kita seharusnya mengkaitkan kehendak hasrat dan keinginan kita dengan kemuliaan Tuhan, bukan dengan kemuliaan diri. Nah, jadi begitu banyak hal contoh yang bisa kita lihat bahwa dari cara berpikir kita, cara merasa kita, cara bersikap kita yang tidak baik, itu bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang yang melakukan kejahatan. Kejadian 4 ayat 7 tentang Kain dan Habel, kita bisa melihat di sini bagaimana Kain sudah ditegur oleh Tuhan. Bukankah lebih baik jikalau mukamu berseri? Bukankah lebih baik untuk engkau misalnya membuka hati, untuk dalam kerendahan hati melihat segala sesuatu yang sungguh-sungguh mau belajar. Bukan melihat segala sesuatu dalam nilai iri. Tetapi apa yang dilakukan Kain, dia justru bersikap tidak baik. Dia melawan Tuhan.
dia tidak membuka hatinya kepada Tuhan, dia berpikir jahat dan akhirnya membunuh daripada adiknya. Nah, Pengkhotbah 8 ayat 12, Yesaya 3 ayat 10-11, Roma 2 ayat 6-11, dan Roma 3 ayat 16, itu menjelaskan kepada kita bahwa manusia di dalam hasratnya, manusia dalam kehendaknya, paling tidak suka jikalau mendapatkan teguran. Nah, pertanyaan kita menarik adalah begini. Kenapa manusia tidak suka ditegur? Nah, itulah ketika manusia tidak ditegur karena hatinya belum sungguh-sungguh diperbarui oleh Kristus. Hatinya tidak dipenuhi dengan karakter daripada Kristus itu sendiri. Sehingga dia tidak menjadi orang yang teachable. Dia tidak menjadi orang yang rendah hati. Dia tidak menjadi orang yang bisa memainkan emosi dia dalam emosi hati Tuhan. Jadi pada waktu manusia suka memberontak, pada waktu manusia tidak siap ditegur dan tidak suka ditegur dan selalu rebel dan melawan, itu menunjukkan ada kejahatan dalam hati orang itu sendiri. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Alkitab sangat dalam melihat tentang kejahatan itu sendiri. Jadi kejahatan itu bisa menunjukkan tentang identitas seorang di dalam kacamata Tuhan yang Maha Tahu. Jadi disinilah kita mempelajari itu semua.